Ada seorang ibu yang merasa aneh dan curiga waktu dia mencium bau gak sedap dari mulut anaknya. Waktu si ibu ini mengecek mulut anaknya, dia kaget karena di situ ada puluhan ulat seperti belatung yang bersarang di gusi anaknya yang sudah bolong-bolong. Dan lagi-lagi, karena keterbatasan pengetahuan, banyak yang mengira kalau anak ini terkena kutukan. Padahal apa yang dialami oleh anak ini adalah penyakit medis yang bernama oral miasis. Apa itu oral miasis? Mari kita belajar bersama melalui kasus ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Kita akan belajar mengenai kasus oral miasis ini berdasarkan cerita dari seorang ibu yang sebut saja namanya Indri. Indri ini hanya tinggal berdua dengan anak laki-laki tunggalnya, sebut saja namanya Andra. Sedangkan suaminya Indri sudah lama menceraikan dan pergi meninggalkan Indri dan Andra karena suaminya ini kecewa waktu melihat keadaannya Andra setelah Andra lahir. Andra ini memang anak yang berkebutuhan khusus. Awalnya katanya ada gangguan atau semacam kesulitan waktu Indri ini mau melahirkan Andra. Saat didiagnosis oleh dokter kalau Andra ini berkebutuhan khusus, suami Indri langsung memutuskan untuk meninggalkan istrinya. Padahal sebenarnya yang Andra alami ini adalah penyakit medis namanya cerebral palsy. Tentang apa itu cerebral palsy akan saya jelaskan di video ini. Singkat cerita, karena akhirnya nggak tahan dengan desakan keluarga dan juga melihat keadaannya Andra, suaminya Indri memutuskan untuk meninggalkan istri dan anaknya. Tapi itu nggak lantas membuat Indri patah arang. Dengan kasih sayang seorang ibu dan semangat melihat buah hatinya, Indri tetap merawat Andra dengan penuh kasih sayang. Entah bagaimana caranya, pokoknya Andra harus punya masa depan. Bagaimanapun itu Indri akan mengusahakannya. Indri ini bekerja sebagai seorang pramuniaga di sebuah toko bahan makanan. Sebenarnya saat itu gaji yang didapatkan Indri bisa dikatakan pas-pasan. Pokoknya ya cukup banget untuk menghidupi dirinya dan Andra, pas sekali. Tapi saat itu sebenarnya Indri agak khawatir. Karena seiring berkembangnya Andra ini perlu perhatian, materi yang jelas lebih dari anak-anak seusianya. Dan untuk membantu pengeluaran ini, Indri akhirnya tinggal di rumah orang tuanya. Untungnya saat itu ayah ibunya Indri alias kakek neneknya Andra sangat sayang sama Andra. Mereka nggak peduli mau keadaan Andra seperti apa, Andra tetap cucu mereka yang harus mereka rawat dengan penuh kasih sayang. Dan setiap Indri ini bekerja, karena dia itu nggak punya cukup uang untuk menyewa seorang pengasuh, otomatis Andra ini diasuh oleh kakek sama neneknya. Sampai akhirnya Andra berusia 6 tahun. Saat itulah Indri mulai curiga melihat keadaannya Andra. Indri ngerasa kok kayaknya ada yang aneh ya sama anaknya ini. Awalnya itu Indri mencium kayak semacam bau nggak sedap dari mulutnya Andra. Awalnya si Indri juga mengira oh paling infeksi biasa mau tumbuh gigi. Nah, tapi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, waktu Indri memeriksa Andra, dia kaget setengah mati karena dia melihat ada puluhan sejenis ulat seperti belatung itu menempel di gusinya Andra. Dan saat Indri lihat beberapa gusinya Andra ini bagiannya sudah bolong-bolong. Indri ketakutan setengah mati dan dia langsung melaporkan itu ke kakek neneknya Andra alias orang tuanya. Tapi waktu kedua orang tuanya Indri ini melihat Andra, mereka sama kagetnya. Mereka bilang, loh kami nggak tahu ini kenapa, kami kira kemarin itu memang Andra sempat rewel, sempat nangis. Tapi ya kami anggap itu biasa, namanya anak mungkin mau tumbuh gigi. Dan saat itu kedua orang tuanya Indri memutuskan Andra harus dibawa ke dokter. Tapi waktu mau bawa ke dokter ini Indri sempat ragu-ragu. Karena dia takut nanti biayanya gimana ya. Aku kan ada uang tapi ngepas sekali. Cukup nggak ya untuk berobatnya Andra? Dan saat itu Indri memutuskan dia minjam uang dari salah seorang saudaranya. Dia minta uang ke saudaranya, saya janji nanti akan saya kembalikan begitu saya dapat gaji. Kok perlu saya cicil, yang penting pokoknya Andra sembuh dulu. Tapi bukannya membantu, saudara ini malah bilang,
Kalau misalkan dilihat ya dari keadaan anakmu ini seperti yang kamu ceritakan ke aku, kok kayaknya aneh ya, tiba-tiba aja ada bola yang segitu banyaknya di gusnya Andra. Jangan-jangan Andra ini diguna-guna. Loh, Indri marah juga sedih, dia bilang siapa yang tega mengguna-guna anakku. Saudaranya bilang bisa aja mantan suami kamu, kan mantan suami kamu waktu itu pisah sama kamu nggak baik-baik. Siapa tahu dia masih dendam gara-gara kamu itu sudah membuat malu ke keluarganya. Tapi saat itu Indri sama sekali nggak percaya. Dia langsung bilang ya sudahlah, bagaimanapun caranya misalkan dia nggak dapat uang, pokoknya Andra ini akan saya bawa dulu ke dokter. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, Indri nggak mau nih berlama-lama mendengar semua omongan tentang kutukan, tentang dendam. Dia langsung bawa Andra ke rumah sakit. Andra langsung diperiksa oleh dokter. Dan dari hasil observasi dan pemeriksaan dokter menegakkan diagnosis kalau Andra ini terkena penyakit yang namanya oral myiasis. Jadi kondisi ini disebabkan karena kebersihan mulut yang sangat buruk dan sisa-sisa makanan yang mengendap di bagian gigi, sela-sela gigi, dan di sela-sela gusi. Nah, lama-lama sisa makanan ini itu kan akan membusuk seiring berjalannya waktu. Nah, lama-lama membusuk, terus juga nanti baunya ini akan menarik lalat dewasa untuk hinggap di gigi. Dan misalkan pada saat pasien yang membuka mulut dalam jangka waktu lama tanpa sadar, lalat ini akan hinggap di gigi. Dan dengan cepat lalat ini akan memakan sisa-sisa makanan, lalu lalat ini juga akan bertelur di sela-sela rongga giginya si pasien ini, si penderitanya. Nah, keadaan ini itu sering banget terjadi di orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik dan mental, seperti pasien yang demensia atau sudah pikun, orang dengan berkebutuhan khusus, dan lain-lain. Karena selain mereka ini itu nggak bisa menjaga kebersihan mulut mereka sendiri, mereka suka nggak sadar. Misalkan kadang-kadang mereka tuh buka mulut dalam jangka waktu lama, waktu lalat ini hinggap dan mulai bertelur, sebenarnya tuh mereka ngerasakan ada rasa nggak nyaman. Apalagi waktu lalat ini yang telur-telurnya tadi itu mulai menetas jadi belatung. Mereka ngerasain tuh ada yang gerak-gerak di gusi mereka, sakit, gatel, perih. Tapi sayangnya orang-orang dengan keterbatasan fisik dan mental tadi seringkali nggak bisa mengomunikasikannya. Mereka nggak bisa nih minta tolong. Dan akhirnya belatung-belatung itu pun semakin banyak. Tapi sebenarnya belatung itu tuh yang hinggap di gusi itu nggak 100% merugikan. Karena belatung ini tuh cuma hanya memakan jaringan gusi atau gigi itu yang sudah membusuk. Dan begitu jaringan yang busuk itu habis dan sampai ke jaringan sehat, mereka pasti akan stop makan. Selain itu, belatung itu juga akan mengeluarkan semacam zat namanya allantoin yang nanti akan mempercepat penyembuhan luka. Nah, biarpun menjijikkan, sebenarnya belatung ini itu ada manfaatnya juga ya dalam membersihkan gusinya si Andra tadi. Nah, dulu sebenarnya di Amerika Utara sekitar tahun 1930-an, belatung ini digunakan untuk mengobati infeksi tulang dan jaringan tubuh yang lainnya. Pada pasien yang tulang atau jaringan yang busuk nanti akan ditaruh beberapa belatung. Ditunggu ini belatungnya bersihkan jaringan yang busuk sampai nanti jaringan yang sehat, belatungnya akan berhenti makan. Nah, habis itu mereka percaya nanti lukanya akan cepat sembuh. Tapi itu dulu ya teman-teman ya. Sekarang ini semakin berkembang ilmu kedokteran, sudah ada banyak sekali metode pembersihan luka yang lebih baik dan juga lebih steril. Kalau teman-teman mengalami luka yang parah atau busuk, langsung berobat ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Jangan malah cari belatung mau ditaruhin di situ ya. Penyakit oral myiasis ini kalau tidak segera ditangani, maka bisa terjadi infeksi. Karena begitu infeksi ini menyebar, maka kadang-kadang itu yang namanya kuman atau bakteri akan menyebar melalui darah. Dan saat itu menyebar, itu bisa mengakibatkan infeksi ini semakin menyebar luas. Tambah lagi, misalkan belatung ini tanpa sadar, mereka tuh makanin jaringan-jaringan sampai mereka nggak sadar itu merusak pembuluh darah. Di mulut itu bisa terjadi perdarahan yang lumayan parah. Dan penyakit oral myiasis ini bisa ditangani dengan cara yang pertama pengangkatan larva-larva atau belatung ini. Caranya ya dicabutin satu-satu dengan pinset. Pada kasus Andra, belatung di mulutnya Andra ini sudah terlalu banyak. Jadi nggak mungkin kalau dokter itu mau mencabuti belatungnya satu persatu. Ditambah lagi Andra ini ngerewel, dia nangis. Dan akhirnya dokter memutuskan kalau saat itu satu-satunya cara untuk membersihkan belatungnya itu dengan memberikan cairan antiseptik, cairan steril agar belatung ini rontok sendiri.
Untungnya saat dokter melakukan pembilasan, belatung-belatung itu pun rontok. Sebanyak mungkin dokter keluarkan itu belatung-belatung, lalu dokter memberikan obat antibiotik untuk mengobati luka di gusinya Andra. Dan ternyata memang saat itu ada infeksi gusi yang disebabkan oleh gigi yang berlubang. Awalnya giginya Andra ini berlubang seperti biasa, tapi tadi karena Andra tuh nggak bisa mengomunikasikan sakit giginya, lama-lama infeksi di giginya itu yang bolong itu semakin lama semakin parah. Infeksinya menjalar ke gusi dan akhirnya membusuk, jadilah oral measis tadi. Dan saat itu dokter pun melakukan perawatan luka. Karena gigi ada infeksi ini sudah membusuk, terpaksa giginya itu dicabut. Karena keadaannya Andra ini yang mengalami cerebral palsy, Andra termasuk pasien yang sangat rentan mengalami oral measis misalkan ada infeksi di gusinya. Nah, apa itu cerebral palsy? Akan saya jelaskan. Cerebral palsy itu adalah gangguan pergerakan atau koordinasi tubuh akibat kerusakan pada bagian otak yang mengontrol pergerakan tubuh. Kerusakan ini biasa terjadi pada saat otak bayi ini berkembang dalam kandungan. Tadi waktu sempat saya sebutkan kalau Indri ini sempat ada kesulitan waktu hamil dan melahirkan si Andra. Penyebabnya itu antara lain bisa infeksi dalam kandungan, perdarahan otak bayi pada saat lahir, dan juga gangguan aliran darah ke otaknya janin. Nah, pada kasus Andra ini ya memang tadi ada riwayat ada kesulitan saat kelahiran. Waktu Indri melahirkan Andra itu katanya prosesnya cukup lama dan sempat ada komplikasi, tapi saat itu Indri nggak ingat jelas apa. Karena itulah terjadi kerusakan di bagian otaknya Andra. Dampaknya Andra ini kesulitan untuk mengendalikan gerakan tubuhnya dan juga Andra ini punya kesulitan komunikasi. Dan jenis cerebral palsy yang dialami oleh Andra ini adalah jenis spastik atau kejang. Jadi otot-otot di tangan sama kakinya Andra ini sering mengalami kekakuan dan ketegangan yang berlebihan sampai Andra ini nggak bisa mengendalikan tangan sama kakinya. Ditambah lagi Andra ini juga mengalami tumbuh kembang yang nggak seperti anak-anak seusianya. Saat ini ya keadaan cerebral palsy ini tidak bisa disembuhkan. Jadi perawatan anak dengan cerebral palsy ini fokusnya bagaimana caranya agar si anak ini bisa mengatasi tantangan sehari-hari untuk melakukan tugas sehari-hari kegiatannya. Antara lain dengan terapi bicara, latihan keterampilan sehari-hari dan juga terapi fisik. Dan tujuan utamanya itu perawatannya itu adalah untuk mencapai potensi maksimal si anak ini. Semaksimal apapun anak ini bisa berfungsi, ya itulah yang mau dicapai. Dan diharapkan anak ini alias si Andra ini pada akhirnya bisa mandiri semaksimal yang Andra bisa. Dan Indri tidak akan menyerah begitu saja. Setelah dokter ini menanyai kakek nenek si Andra dan juga Indri, akhirnya ketahuan kalau Andra ini mengalami oral measis karena kebersihan lingkungan yang buruk. Jadi kakek sama nenek Andra ini seringkali tuh nggak terlalu ngawasin Andra waktu mereka bawa cucu mereka ini berjemur pagi-pagi. Biasanya setelah Indri ini berangkat kerja, Andra ini akan dibawa keluar rumah untuk berjemur supaya kuat. Nah, rutin setiap pagi ya supaya Andra ini kena sinar matahari. Saat itu Anda berjemur depan rumah, sementara kakek sama neneknya Andra ini nyambi pekerjaannya. Nah, kakek sama neneknya Andra ini itu punya peternakan ayam kecil-kecilan. Mereka sambil mengurus ayam mereka, sekali mereka lihat si Andra, misalkan mereka lihat Andra ini antang duduk sambil berjemur, ya mereka dengan tenang bisa mengurus ayam-ayam mereka. Tapi yang namanya kandang ayam udah pasti banyak lalat yang datang karena tertarik dengan bau kotoran ayam. Dan saat itu waktu gusinya Andra infeksi, udah pasti ada lalat yang hinggap di mulutnya Andra. Karena saat itu mulutnya Andra yang tadinya cuma gigi bolong biasa, infeksinya semakin parah dan mulai berbau. Dan saat itu ditambah lagi Andra ini berkebutuhan khusus. Andra nggak bisa menjelaskan dengan baik gejala apa yang dia rasakan. Misalkan dia merasakan sakit, merasakan dia geli, perih, dia tuh cuma bisa nangis karena dia merasa ada yang nggak beres di giginya, ada yang gerak-gerak nih gusinya. Tapi waktu itu kakek neneknya Andra mengira Andra ini wajar kalau rewel, namanya anak mungkin lagi mau tumbuh gigi. Saat itu kakek sama neneknya Andra cuma ngasih obat sirup turun panas buat si Andra. Ditambah lagi karena sibuk, Indri ini juga nggak sadar akan penyakit yang diderita oleh Andra. Tapi untungnya setelah diobati lama-lama gusinya Andra ini semakin membaik dan akhirnya penyakitnya sembuh. Saat itu Indri bersama kakek neneknya Andra bertekad
Mereka akan lebih teliti dan lebih cermat dalam merawat Andra. Karena Indri yakin walaupun cerebral palsy yang dialami oleh Andra ini tidak bisa disembuhkan, tapi dukungan keluarga dan dukungan lingkungan yang baik sangat penting dalam perawatan anak cerebral palsy. Bagaimanapun nanti keadaan Andra, Indri sekeluarga akan siap mendukung Andra. Kasus tadi mengajari kita untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan kita, khususnya lingkungan di mana anak-anak kita biasa bermain. Jaga selalu kebersihan anak-anak sebelum dan sesudah mereka bermain. Saya harap video ini bisa menjadikan pelajaran buat kita agar kita senantiasa waspada dan menjaga kesehatan kita dan orang-orang terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.